Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, tubuh dingin Langtian berangsur-angsur menegang, dan masih ada kebencian dan keengganan di matanya saat dia menatap Chu Guangzheng. Sebelumnya, dia tidak pernah berpikir bahwa dia benar-benar berani membunuhnya. Dan dengan kematian Langtian, serigala-serigala ganas itu mengadak ke langit, lalu mengaum terus-menerus dan akhirnya bubar. Ekspresi Chu Guangzheng acuh tak acuh, dan tatapannya dingin melirik ke arah alam iblis hitam, menyebabkan semua orang mundur beberapa langkah karena terkejut. Sayang sekali, matanya akhirnya berhenti ke jantung Jin Lingfeng. Jelas sekali, setelah yang terakhir melihatnya memenggal kepala Langtian, dia tidak memiliki keberanian untuk tinggal sama sekali, dan langsung melarikan diri karena takut. Pergi, Chu Guangzheng memandang orang-orang dari alam iblis hitam dan gunung Buddha, lalu berteriak dengan keras. Mendengar pengucapan yang sangat keras, hati banyak orang kuat tiba-tiba bergetar. Lalu mereka tidak berani tinggal dan terbencar dengar tergesa-gesa. Sungguh tidak terduga bahwa pendeta muda dari alam iblis hitam benar-benar mati di sini. Shenlongxi berjalan mendekat. Tapi dengan cara ini, kamu akan benar-benar menyinggung alam iblis hitam. Bahkan jika memiliki perlindungan dari Akademi Empat Roh, mereka pasti akan merugikanmu, kata Liu Fei dengan wajah serius. Mendengar ini, Chu Guangzheng hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Tapi pupil matanya bersinar dengan sedikit cahaya dingin. Dia sebenarnya berbeda dari sebelumnya. Bahkan kekuatan seperti alam iblis hitam lagi tidak menarik di matanya. Dia memiliki keyakinan penuh. Selama dia diberi waktu 1 tahun, dia bisa bersaing langsung bahkan dengan imam besar alam iblis hitam. Ayo pergi. Dengan pemikir ini, Chu Guangzheng bergegas keluar. Bergegas menuju kedalaman hutan hitam. Dalam proses selanjutnya, meskipun mereka bertemu dengan banyak makhluk spiritual yang kuat, mereka tidak menimbulkan banyak hambatan. Jadi ketika 3 jam berlalu, Chu Guangzheng dan rombongannya sudah bergegas ke bawah plafon pelatihan seni bela diri. Saat ini, semua orang di medan perang telah berkumpul di sini. Jin Lingfeng yang sebelumnya melarikan diri juga muncul di sini. Tetapi karena ketakutan di hatinya, dia menjauh dari Chu Guangzheng agar tidak berakhir seperti Langtian. Chu Guangzheng hanya menatap lalu membuang muka tanpa ada niat untuk mengambil tindakan. Dia sekarang telah benar-benar menyinggung alam iblis hitam. Jika dia memprovokasi gunung Buddha lagi, itu akan sangat merugikan Akademi 4 jiwa mereka. Tetapi pada saat ini, tatapan acuh tak acuh tiba-tiba menyapu dan menimpanya. Chu Guangzheng berbalik dan melihat wajah yang dikenalnya, putra suci tanah suci murni, Guling. Saya harap setelah imam besar iblis hitam muncul, Anda dapat berjalan di plafon pelatihan seni bela diri hidup-hidup. Guling mengangkat sudut mulutnya. Mendengar ini, Chu Guangzheng tersenyum ringan dan berkata, kalau begitu, dia harus memiliki kesempatan untuk mengambil tindakan terhadapku. Dia tidak percaya bahwa imam besar iblis hitam akan diizinkan melakukan apapun yang dia inginkan di Akademi 4 Roh. Kuharap begitu. Guling tampak tak acuh dan menarik pedangnya. Melihat ini, mata Chu Guangzheng berkilat dan ada sedikit warna aneh di matanya. Putra suci tanah suci ini sepertinya menganggapnya sebagai rivalnya. Ini benar-benar menarik. Memikirkan hal ini, sudut mulutnya sedikit terangkat, memperlihatkan sedikit gigi putihnya. Dia juga tertarik pada putra suci ini, yang paling misterius di antara generasi muda dari 4 kekuatan besar.
dan ingin bertarung melawan dengannya. Pada saat ini, plafon pelatihan seni bela diri setinggi gunung tiba-tiba bergetar hebat. Tirai cahaya kuno yang awalnya menyelimuti terkoyak. Pada saat ini, gelombang aura yang sangat besar menyapu. Semua kontestan silakan naik ke panggung. Sebuah suara agung bergema di seluruh langit saat ini. Bergema di telinga semua orang. Tubuh semua orang gemetar, lalu mereka semua bergegas keluar dan mendarat di plafon pelatihan seni bela diri. Ayo pergi juga. Cukuang Seng melambaikan tangannya dan memimpin yang lainnya terbang ke puncak plafon pelatihan seni bela diri. Sosok-sosok itu berjatuhan satu demi satu, lalu terpisah membentuk 4 area berbeda. Tekanan yang menakjubkan melanda dan menyelimuti seluruh plafon pelatihan seni bela diri. Dan di tengah-tengahnya 8 sosok muncul. Kedelapan orang ini adalah dekan Akademi 4 Roh, Buddha suci dari Gunung Buddha, pendeta tinggi alam iblis hitam, dan orang awam Tianxin dari Tanah Suci Murni. Apakah ini dekan Akademi 4 Roh? Mata Cukuang Seng langsung tertuju ke samping Kiu King Er, di mana ada seorang pria parubaya. Pria itu mengenakan pakaian linen kasar, wajahnya selembut batu giok, dan dia tampak seperti orang biasa. Tapi dia samar-samar merasakan ada fluktuasi aura yang sangat menakutkan, merembes dari tubuh pria itu. Rana Zotian, mata Cukuang Seng menyipit dan hatinya terkejut. Hanya orang kuat di Rana Zotian yang dapat memancarkan fluktuasi aura yang begitu menakutkan. Ketika dia memperhatikan Dekan Siling Yuan, Dekan Siling Yuan sepertinya merasakan dan mengalihkan pandangannya. Setelah mengenali identitasnya, pria itu langsung tersenyum padanya dengan sedikit kekaguman di matanya. Jelas sekali, Cukuang Seng, murid Tian Yuan, dan Dekan Siling Yuan sudah saling memperhatikan. Melihat ini, Cukuang Seng membungkuk dari kejauhan dengan ekspresi hormat. Orang itu adalah gurumu? Saat dia mengalihkan pandangan dari pria itu dan melihat ke arah tanah suci, ekspresi terkejut tiba-tiba muncul di matanya. Karena yang muncul di matanya saat ini adalah wajah yang familiar. Orang ini adalah wanita tua yang membawa pergi Liu Fei hari itu. Mendengar ini, Liu Fei menganggukkan dagu putihnya dan berkata sambil tersenyum. Kamu tidak menyangka bahwa identitas guru saya adalah orang Tianwan Tianxing dari Tanah Suci, bukan? Cukuang Seng berkata dengan heran. Awalnya dia menduga wanita itu akan menjadi anggota senior kuil. Tapi pemandangan di depannya memberitahunya bahwa dia adalah penguasa tertinggi Tanah Suci, orang awan Tianxin. Di mana Lang Tian? Saat mereka berbicara, sebuah suara dingin tiba-tiba terdengar di atas plafon pelatihan seni bela diri. Dia adalah pendeta tinggi dari alam iblis hitam, kata Liu Fei, wajah cantiknya terlihat gugup. Mendengar ini, Cukuang Seng melihat sekeliling dan melihat seorang pria berjubah hitam. Wajah pria itu kering, kulitnya pucat, dan matanya yang suram bersinar dengan cahaya dingin. Melapor kepada imam besar, Tuan Muda Lang Tian sudah. Seorang pria dari alam iblis hitam keluar dan berkata dengan ragu-ragu. Lanjutkan. Wajah imam besar menjadi gelap dan dia berkata dengan dingin. Mendengar kata-kata ini, orang dari alam iblis hitam gemetar dan berkata dengan tergesa-gesa. Pendeta muda Lang Tian telah jatuh. Niat membunuh yang mengerikan melanda seperti badai. Pria berjubah hitam tiba-tiba berdiri, menatap pria dari alam iblis hitam dengan sepasang mata yang dingin. Lalu berteriak, siapa yang melakukannya? Suaranya penuh kekejaman yang membuat semua orang panik gemetar. Suara pria berjubah hitam turun dan suara di sana menjadi sunyi senyap. Setelah sekian lama, murid dari alam iblis hitam yang diteriakin mengulurkan tangannya dengan sedikit gemetar dan menunjuk ke arah Cukuang Seng. Untuk sesaat, semua orang menahan nafas. Mereka sepertinya merasakan niat membunuh yang sangat kejam, diam-diam memenuhi udara saat ini.
Itu kamu? Pria berjubah hitam menatap Cukuangseng dengan mata dingin. Penampilannya garang dan merusak. Imam besar, Yao Hongye juga mati di tangan orang ini. Murid dari alam iblis hitam menambahkan lagi. Begitu kata-kata ini keluar, suasana menjadi gempar. Anak ini begitu galak, sehingga dia tidak hanya membunuh Lang Tian, tetapi Yao Hongye juga mati di tangannya. Oke, oke, oke. Mata pria berjubah hitam itu merah, hampir siap menyemburkan api. Dua jenius teratas dari alam iblis hitam sebenarnya dibunuh oleh bajingan ini. Sekarang, kamu harus membayar dengan nyawamu. Pria berjubah hitam itu berteriak dengan keras, dan tubuhnya berubah menjadi cahaya hitam dan melesat seperti kilat. Ekspresi Cukuangseng berubah drastis. Kekuatan penindasan dari praktisi Rana Zotian membuat kekuatan yang mengalir di tubuhnya jauh lebih lambat. Namun, dia tidak menyerah karena ini. Dia mengulurkan tangannya dan menyentuh bagian tengah alisnya. Dan cahaya perak menyilaukan mekar, berubah menjadi teratai besar menutupi dirinya. Pria berjubah hitam itu memukul telapak tangannya ke bawah, dan kekuatan yang sangat menakutkan menekannya. Bunga teratai perak dengan paksa ditekan kembali ke dalam tubuh Cukuangseng. Setelah itu, tanah tempat Cukuangseng berdiri meledak saat ini. Anggota tubuhnya tidak bisa bergerak sama sekali. Keringat dingin tak henti-hentinya mengalir dari pori-pori tubuhnya hingga membasahi pakaiannya. Ekspresi Cukuangseng suram. Kekuatan praktisi Rana Zotian ini begitu menakutkan, sehingga dia bahkan tidak punya ruang untuk melawan. Imam besar di depan dekan, tidak pantas untuk menyerang siswa Akademi Empat Roh kita, kan? Pada saat ini, sebuah suara yang kuat datang, dan dekan Akademi Empat Roh melambaikan tangannya, lalu berbalik menjadi penghalang dengan cahaya berkedip, menghalangi wajah Cukuangseng. Pria berjubah hitam itu memukul telapak tangannya ke bawah, menyebabkan penghalang itu berdengung, tapi dia tidak membukanya. Merasakan aura kekerasan begitu dekat, telapak tangan Cukuangseng terkepal dipenuhi keringat dingin. Kalau telapak tangannya menimpanya begitu saja, meski dia tidak mati, ia akan tetap cacat. Pria berjubah hitam itu berbalik dengan ekspresi muram. Dia melihat ke arah dekan Akademi Empat Roh dan berkata dengan dingin, "Apakah kamu ingin melindungi bajingan kecil ini?" Mendengar ini, dekan Akademi Empat Roh berkata dengan tenang, "Pertempuran ini, apakah kamu tidak mengerti aturannya? Hidup atau mati tergantung pada kemampuannya sendiri. Jika kamu mati di dalam, kamu tidak bisa menyalahkan orang lain. Kamu memaksaku berperang dengan Akademi Empat Roh jiwamu," kata pria itu dengan dingin. Dekan Siling Yuan mengangkat kelopak matanya dan berkata dengan sedikit tajam, "Sekalipun imam besar begitu anggun, maka saya akan meregangkan otot. Dan tulang saya yang melihat seberapa besar pertumbuhan Anda selama bertahun-tahun ini." Pria berjubah itu mengepalkan tinju. Wajahnya muram seperti air. Dia menoleh untuk melihat Buddha suci di Gunung Buddha dan berkata dengan suara yang dalam, "Kamu tidak akan duduk diam dan mengabaikan masalah ini, kan?" Mendengar ini, Buddha suci mengangkat kelopak matanya, memperlihatkan sepasang mata berwarna merah darah yang membuat orang tertakutan. Dengan membunuh, cukup Siling Yuan menyerahkan Cukuangseng. Masalah ini akan selesai. Mendengar kata-kata ini, wajah dekan Siling Yuan tiba-tiba tenggelam. Dia tidak menyangka bahwa Gunung Buddha yang tidak pernah berinteraksi dengan kekuatan lain akan berpihak pada alam iblis hitam saat ini. Dibandingkan dengan dia, pria berjubah hitam itu menjadi bersemangat dan berkata dengan suara yang dalam, "Baiklah, Buddha suci, bantu aku memblokir dekan Akademi Empat Jiwa, dan aku akan membunuh bajingan kecil itu." Matanya perlahan tertutup dan aura yang luas tak terbatas keluar dari tubuhnya.
Saat berikutnya, lonceng yang aneh berbunyi, dan cahaya memadat dan berubah menjadi Zhong Yue besar, tergantung di atas kepala Dekan Akademi Empat Roh. Ekspresi wajah Dekan Akademi Empat Roh berubah drastis. Dengan campur tangan Buddha suci untuk menghentikannya, dia tidak dapat membantu Chu Kuangseng sama sekali. Dalam keputusasaan, dia menatap Qiu Qinger. Meski dia tidak berbicara, makna di matanya sudah jelas. Qiu Qinger mengangguk tanpa terasa, dan diam-diam membekukan segel dengan tangan kosong untuk mengerahkan kekuatan di tubuhnya. Wah, menurutku kamu akan mati. Melihat Dekan Akademi Empat Roh dihentikan, pria berjubah hitam menatap Chu Kuangseng, berkata dengan niat membunuh yang kuat. Begitu dia selesai berbicara, dia memukul dengan telapak tangan, dan kekuatan mengerikan itu menekan, mengubah angin kencang menjadi penjara, menjebak Chu Kuangseng, sehingga dia tidak bisa bergerak. Jika kamu ingin membunuhku, kamu harus menjatuhkan sepotong daging. Chu Kuangseng tampak garang, dan kekuatan di tubuhnya melonjak gila-gilaan, menuangkan semua ke dalam pedang raksasa es. Dalam sekejap, aura yang sangat dingin memenuhi udara, menyebabkan ekspresi pria berjubah hitam sedikit berubah. Pedang raksasa ini dimiliki oleh penguasa istana es selama hidupnya. Dengan tirani 4 sekte suci saat itu, bahkan seorang penguasa istana jauh lebih kuat daripada pria berjubah hitam. Jadi, ketika Chu Kuangseng dengan panik mengaktifkan kekuatan pedang raksasa es, bahkan pria berjubah hitam pun merasakan sedikit bahaya. Melawan sampai mati adalah angan-angan. Pria berjubah hitam itu mencibir. Dia membentuk dengan satu tangan dan menembakkan seberkas cahaya yang ditembakkan ke pedang raksasa es. Pedang raksasa es itu awalnya bergetar hebat menjadi sangat sunyi pada saat ini. Dan semua kekuatan di dalamnya tersegel. Mati, pria berbaju hitam itu berteriak dengan niat membunuh di wajahnya. Angin dari telapak tangannya berteriup kencang, dan kekuatan mengerikan membuat hati Chu Kuangseng bergetar. Pada saat ini, seberkas cahaya tiba-tiba melesat dan berubah menjadi plafon teratai sederhana, menghalangi dia di depannya. Angin dari telapak tangan jatuh menyebabkan plafon teratai terbalik dan menyatu dengan tubuh Liu Fei. Setelah melihat ini, wajah cantiknya tiba-tiba berubah dan dia melangkah tepat di depan Chu Kuangseng. Ekspresi Chu Kuangseng berubah drastis sebelum dia sempat bereaksi. Suara pria berjubah hitam yang penuh dengan niat membunuh bergema. Minggir! Pria berjubah hitam itu berteriak dengan tajam dan menampar ke arah Liu Fei tanpa ampun. Merasakan kekuatan yang sangat menakutkan, Liu Fei pun menutup matanya dengan putus asa. Dia menyadari adanya penolakan dari pihaknya. Itu tidak ada artinya di depan praktisi Rana Zhoutian. Saat berikutnya, suara keras terdengar. Tapi yang mengejutkan, dia tidak merasakan sakit apapun. Ketika dia membuka matanya, dia melihat bahwa pada suatu saat, Qiu Qinger berdiri di depan mereka. Pria berjubah hitam memandang Qiu Qinger dengan heran. Yang terakhir, benar-benar menangkap telapak tangannya pada saat itu. Kapan wanita ini menjadi begitu kuat? Hatinya dipenuhi amarah dan ketidakpahaman. Terima kasih